Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Kali ini memasuki awal perkuliahan ya, di semester baru, di tepatnya pengauditan gua melanjutkan pembelajaran tentang pengauditan satu sebelumnya. Nah, di awal pertemuan ini, di pertemuan pertama ini saya akan sedikit mereview tentang pengauditan satu yang perlu kita ingat kembali, perlu kita ulang-ulang kembali sehingga bisa dengan lancar memahami di pengauditan duanya. Oke. Yang pertama adalah tentang tahapan audit. Ya, masih ingat tahapan audit? Ada 4 ya. Pertama, tahap penerimaan penugasan, ya, dimana ada beberapa prosedur. Ada prosedur bagaimana kita mempertimbangkan menerima atau menolak penugasan. Jadi tidak selalu auditor menerima, ya kan? Oke. Yang kedua adalah tahap perencanaan audit. Ketika sudah dipastikan penugasan diterima, kontrak dilakukan, maka kemudian auditor melakukan perencanaan. Dan yang ketiga, melaksanakan pengujian audit ya. Nah, dalam pengujian itu ada 2 tipe pengujian yang utama, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Nah, setelah selesai, di tahap akhir adalah kita melakukan pelaporan audit kepada pihak yang berkepentingan. Pengujian, jadi sudah disebutkan ada 2 macam pengujian, itu pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian tujuannya adalah menguji efektivitas sistem pengendalian intern entitas yang kita audit ya, untuk meyakinkan efektivitasnya, karena ini efeknya terhadap baik itu kelancaran audit sendiri, terutama terkait dengan nanti dihubungkan dengan pertimbangan terhadap risiko audit atau audit risk ya. Dan yang kedua adalah objeknya pada siklus akuntansi. Jadi objek pengujian pengendalian atau control test ini adalah pada siklus akuntansi. Nah, apa siklus itu? Nah, pertama adalah siklus pendapatan ya. Jadi semua transaksi yang terkait dengan siklus pendapatan, kemudian siklus pengeluaran, siklus produksi atau operasi, siklus jasa personel, siklus investasi, dan siklus pendanaan. Nah, pengujian pengendalian tadi dikaitkan dengan audit risk. Ingat, audit kita sekarang berbasis risk ya, risk based audit ya. Nah, efektivitas pengendalian intern itu ada pada efektivitas satuan pengendalian atau sistem pengendalian intern entitas. Nah, dengan adanya SPI pun, maksudnya yang SPI yang efektif pun, auditor tidak terlepas dari adanya risiko, karena di berbagai unsur keuangan, berbagai unsur laporan keuangan itu sendiri mengandung yang namanya risiko bawaan atau inherent risk ya. Jadi inherent risk itu sudah melekat pada unsur-unsur dalam laporan keuangan, kemudian ditambah lagi dengan efektivitas pengendalian intern. Semakin efektif pengendalian internnya, maka risiko pengendaliannya juga turun. Nah, ini memungkinkan auditor memperkirakan audit risknya juga semakin rendah. Tapi sebaliknya, apabila SPI-nya lemah efektivitasnya, maka akan bertambahlah risiko audit yang akan
yang akan diperkirakan oleh auditor. Ya. Tujuan pengujian substantif. Ya, tadi ada pengujian pengendalian, ada pengujian substantif. Pengujian substantif tujuannya adalah untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter, atau kita sering menyebutnya salah saji material, yang secara langsung memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Nah, lalu apa yang diuji ya, atau yang dites? Objeknya adalah akun-akun pada laporan keuangan. Di antaranya pertama piutang usaha, hutang usaha, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, persediaan, utang gaji, investasi, utang jangka panjang, ekuitas, kas, dan peristiwa kemudian. Itu objek yang akan diuji oleh auditor dalam pengujian substantif. Hasil pengujian substantif ada kemungkinan menemukan kesalahan-kesalahan saji yang terjadi. Ya. Di antaranya mungkin tidak diterapkannya prinsip akuntansi yang berterima umum. Ya. Artinya ada yang bertentangan dengan SAK atau tidak dijalankannya standar akuntansi keuangan. Kemudian konsistensi penerapannya. Dan ketiga, ketepatan pisah batas atau cut-off transaksi, yang ini berpengaruh terhadap secara material penyajian dalam laporan keuangan. Kemudian ada kemungkinan kesalahan perhitungan, kesalahan menyalin transaksi atau menyalin keterangan lainnya, penggolongan dan peringkasan. Kemudian kesalahan pencantuman pengungkapan di dalam laporan keuangan. Ini yang ada kemungkinan kesalahan-kesalahan yang akan ditemukan dalam pengujian substantif. Nah, pengujian substantif dikaitkan dengan tadi risiko audit. Tadi risiko bawaan sudah pasti ada di dalam unsur-unsur dalam laporan keuangan. Kemudian ditambah dengan pengendalian intern, efektivitas pengendalian intern. Semakin rendah efektivitasnya, maka semakin bertambahlah risiko. Nah, risiko di sini yang disebut risiko pengendalian. Ya. Jadi risiko pengendalian ini muncul dari tidak efektifnya pengendalian intern. Tinggi rendahnya risiko pengendalian intern ini terkait dengan SPE. Nah, kemudian pengujian substantif yang didasarkan pada laporan keuangan yang berasal dari lingkungan pengendalian intern yang berisiko tadi, maka nanti pengujian substantif ini juga akan mengandung risiko ya, bertambah, sehingga disebut risiko audit nanti. Nah, ini yang disebut risiko audit. Jadi perhatian kita terhadap risiko audit itu terkait dengan ini, adanya SPE, kemudian di efektivitas pengujian substantif. Ini ada kemungkinan juga dalam pengujian substantif auditor tidak menemukan adanya kesalahan saji material misalnya. Nah, itu meningkatkan risiko deteksi namanya, karena prosedur dan teknik yang dilakukan auditor tidak menemukan adanya kesalahan saji material, padahal ada kemungkinan dia ada kesalahan saji. Nah, ini yang disebut dengan risiko deteksi. Risiko bawaan ditambah risiko pengendalian ditambah risiko deteksi, jadilah risiko audit. Asersi manajemen, diingat-ingat juga yang dimaksud dengan asersi manajemen itu apa ya? Asersi manajemen itu secara harfiah berarti pernyataan manajemen ya. Pernyataan manajemen atau pengakuan manajemen yang tertuang ada di dalam laporan keuangan. Nah, sini ada beberapa. Satu, pertama tentang existence or occurrence ya, keberadaan atau keterjadiannya. Yang
kedua adalah completeness atau kelengkapan. Kemudian hak dan kewajiban atau right and obligation. Dan yang berikutnya adalah valuation or allocation atau penilaian dan alokasi. Dan yang terakhir adalah presentation and disclosure. Nih 1 sampai 10 sebenarnya ini bukan ya, 1 sampai 6 saja. Oke, tapi ini sudah pernah kita pelajari di audit 1 ya, sekadar mengingatkan kembali. Lalu tujuan audit. Nah, apa sebenarnya tujuan audit? Secara teknik dan prosedural, tujuannya adalah tadi menguji asersi manajemen. Asersi manajemen tadi diuji sehingga seperti ini. Pengujiannya menguji, membuktikan tentang keberadaan dan keterjadian yang diungkapkan di dalam laporan keuangan, kemudian menguji kelengkapannya, penilaian dan alokasi, hak dan kewajiban, penyajian dan pengungkapan. Ya, jadi dari saldo-saldo akun yang yang dilaporkan di dalam laporan keuangan itu akan teruji melalui asersi manajemen ini tadi ya, yang kita uji. Nah, strategi audit awal, ingat juga ada 2 tahap. Pertama, primary substantive approach, dan yang kedua lower assessed level of control strategies. Apa itu? Primarily substantive approach itu meliputi taksiran risiko pengendalian mendekati maksimum ya. Karena ini di awal jadi kita menaksir agak cukup tinggi terhadap risiko pengendalian. Yang kedua, auditor merencanakan prosedur yang kurang ekstensif untuk memperoleh pemahaman tentang SPI. Dan yang ketiga, auditor merencanakan dan mengadakan pengujian substantif secara luas. Jadi pendekatan substantif di tingkat awal itu yang perlu dipertimbangkan adalah 3 hal ini: taksiran risiko pengendaliannya, kemudian perencanaan audit tentang prosedur apa yang akan dilakukan terkait dengan hasil pengujian kita terhadap SPI, dan kemudian pengujian substantif itu sendiri. Intinya begini, internal control yang lemah ini akan berdampak kepada makin luasnya pengujian substantif yang akan dilakukan. Ini terkait dengan sampling audit ya. Tetapi kalau internal controlnya efektif, kuat, auditor mungkin bisa mempersempit ruang lingkupnya. Nah, akibat efeknya adalah audit jadi semakin efisien sebenarnya dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua tentang lower assessed level of control risk strategy. Nah, apa itu? Ini terkait dengan taksiran risiko pengendalian pada tingkat moderat atau rendah. Kalau tadi terkait dengan substantifnya ya. Kemudian auditor merencanakan prosedur yang lebih ekstensif untuk memperoleh pemahaman tentang SPI. Artinya ada kemungkinan auditor memperluas pemahaman terhadap SPI entitas jika dirasa ada kemungkinan SPI-nya yang tidak efektif tadi itu ya. Dan yang ketiga, auditor membatasi penggunaan pengujian substantif ya. Jadi tadi apabila SPI-nya tingkatnya masih moderat atau rendah risiko yang dihasilkannya, maka efeknya adalah auditor bisa membatasi ruang lingkup pengujian substantifnya. Nah, pada materi pengauditan 2 ini kita akan membahas tentang spesifik berkaitan dengan pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pertama, kita akan masuk pada nanti
secara substansial memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Tapi kan tadi sudah dijelaskan, atau bahkan di pengauditan 1 juga sudah kita temukan pengertian ini. Kemudian pengujian pengendalian pada siklus pendapatan, pengujian pengendalian pada siklus pengeluaran. Nah, untuk efisiensi ya dalam pembelajaran ini, saya mengambil 2 saja, siklus pendapatan dan siklus pengeluaran, sebagai contoh saja di dalam praktik pembelajaran kita ya, yang di dalam prakteknya semua siklus tadi harus dilakukan pengujian. Nah, jadi ini kita mengambil yang pokoknya saja dulu untuk pembelajarannya. Kemudian pengujian substantif terhadap piutang usaha, pengujian substantif terhadap utang usaha, dan pengujian substantif terhadap aset ya. Lalu terhadap aktiva tidak berwujud, terhadap persediaan, terhadap biaya gaji. Karena ini jadi memang kita akan lebih banyak fokus membahas tentang pengujian substantif ya, sampai kemudian kita pada akhirnya untuk pengambilan perumusan opini audit itu harus mempertimbangkan tentang ada kemungkinan peristiwa kemudian. Jadi auditor juga melakukan pengujian terhadap peristiwa kemudian. Nah, referensi yang kita gunakan masih Kell and Boynton ya. Kemudian tentu saja standar akuntansi keuangan dan standar profesional akuntan publik. Tahunnya di sini karena saya tidak update ininya, tapi kita harus sesuaikan itu. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Salam sehat, semangat belajar.